Senandung Cinta Qur'ani dalam kitab Al-Masabihun Nuraniyah karya Syekh Abdullah bin Umar. Alhamdulillahilladzi qad istafa hamalatal Qur'ani min abadin wafa. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memilih hambanya yang mampu memenuhi janji sebagai hamilul Quran. Shalla ala Muhammadin wa sallama wal ali was sahbi wa man ta'allama. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mau mempelajari Al-Quran. Wa fadlu Qur'anin 'alal kalami ka fadli khaliqin 'alal anami. Al-Quran merupakan paling utamanya kalam. Tidak ada lagi kalam yang lebih utama dari Al-Quran, seperti keutamaan Sang Khalik atas makhluknya. Afdalu ma ya'budu ummatun nabi tilawatul Qur'ani dzaka yajtabi. Ibadah paling utama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Quran. Itulah yang telah dipilih oleh Nabi dalam sabdanya, wa huwa afdalu syafi'in manzilah wa la syafa'ata siwahu khamilah. Al-Quran menempati kedudukan tertinggi sebagai sesuatu yang bisa memberikan syafaat, dan tidak ada satupun sesuatu selain Al-Quran yang mampu menanggungnya. Ma'adzamallahu siwal Qur'ani mustasghirun mufaddilul alwani. Allah itu tidak mengagungkan sesuatu apapun kecuali Al-Quran. Mengutamakan hal lain selain Al-Quran berarti sama saja dengan meremehkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah. Wa tarikud du'ai bil qiraati sughlan lahu u'tiya fadlal ujrati. Seseorang yang meninggalkan doa karena terlalu sibuk dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus akan diberikan oleh Allah pahala yang lebih utama. Walal muhaiminan asyaddu idnan liqari'in muraqibin lil makna. Demi Allah, Allah sangat ridho atas orang yang membaca Al-Quran
secara muraqabah dan kemudian mentadabburi nikmatnya, mentadabburi makna yang terdapat dalam Al-Quran. Afdalu ummatin nabi fil khashri man kana yaqra'uhu tulal umri. Paling utama-utamanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di padang mahsyar nanti adalah mereka yang sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Yunada ayyakuma inda rabbihi wa yaqrad dzikri bi raf'i sautihi. Saat hari kiamat nanti, mereka akan dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Yuqalu kullu man arafta yadkhulu ma'aka fil jannati aina yanzilu. Setelah itu Allah memberikan izin kepada mereka untuk mengajak orang-orang yang mereka kenal untuk masuk surga secara bersama-sama, ke surga manapun yang ia sukai. Adim qira'atan tanal lis-su'ada ma'isyatan huna wa mautas syuhada. Dawamkanlah Al-Quran, maka kau akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, dan kemudian kau akan kembali ke hadirat Tuhan dalam keadaan syahid seperti para syuhada. Wadhilla wan najata yaumal kharri wal hadya min dolalatin fisyarri. Kau juga akan memperoleh naungan dan keselamatan saat dimana hari terasa sangat panas di padang mahsyar nanti, di saat orang lain merasa kepanasan, serta kau pun akan mendapatkan petunjuk dari Allah agar terhindar dari kesesatan jalan yang menuju keburukan. Fa inna Qur'anan kalamun hisnun kadzaka ruhjan wa faqal husnu. Karena sesungguhnya Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi benteng pertahanan dari godaan-godaan syaitan dan menjadi sesuatu yang akan mengunggulkan timbangan amal baikmu di akhirat nanti. Allahu yarfa'uka aw yad'uka bidzalikal kitabi fangdur nafsaka. Allah akan mengangkat atau merendahkan derajat seseorang dengan sebab Al-Quran. Maka lihatlah diri kalian. Warattilil Qur'ana tartilan wa in talkhanhu yal'anka ilaha kasta'in. Bacalah Al-Quran dengan tartil, karena apabila dalam bacaanmu ada lahan, Al-Quran akan melaknatmu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah.
ta'allamil qur'ana thumma 'alliman takun bi khairin wa kadzaka dawiman. Belajarlah kalian semua tentang Al-Quran, kemudian ajarkanlah, niscaya kau akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang baik. Maka dawamkanlah Al-Quran itu. Fa in tamuj fil qabri zarukal mala ikatu fil baiti kama hajjal mala. Maka apabila kau akan kembali kepada kehadiran Tuhanmu nanti, di saat kau meninggal, datanglah para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak untuk menziarahimu, seperti halnya orang-orang yang sedang berhaji di Baitullah. Faqra'hu fal Qur'anan syafi'un laka yaumal qiyamati lada ilahika. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat, di saat kau berada di sanding Tuhanmu. Wa syafi'un musyaffa'un wa mahilu musaddaqun thumma qadaqal qailu. Al-Quran ada yang akan memberikan syafaat kepadamu, dan syafaat itu akan diterima, dan ada pula yang melaporkan keburukan dan laporan itu dibenarkan. Maka keputusan keadaanmu nanti di akhirat tergantung ucapan siapa yang diterima. Syafi'un musyaffa'un au mahilun musaddaqun. Wal qalbu yasda'u jala'uhu dila wa tuwadhikrul mauti qalbaka skila. Hati itu bisa berkarat. Semir hati yang berkarat itu adalah dengan membaca Al-Quran dan mengingat akan kematian. Maka kilapkanlah hatimu kembali dengan kedua hal itu. Faqra'hu in ahbabta bitakallumi ma'al ilahi tlub jami'an ni'ami. Maka bacalah Al-Quran tatkala kau ingin berbincang dengan Tuhanmu, kemudian mintalah kepadanya atas nikmat yang ia miliki. Wa mu'minun yatluhu mithlul utrujah katamratin in ghaira talin nadijah. Gambaran seorang mukmin yang mau membaca Al-Quran itu dikiaskan seperti buah jeruk. Rasanya manis, baunya wangi. Sedangkan gambaran orang mukmin yang tak mau membaca Al-Quran itu dikiaskan seperti buah kurma yang telah matang. Rasanya manis namun tidak wangi. Munafikun yatsluhu karraihana in ya'ba fal khandalatul muhana. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti bunga selasih. Rasanya pahit, baunya wangi. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah kondola. Rasanya pahit dan tidak berbau wangi. Makana illa fitnainil hasadu yatsluhu lailan wa naharun akhadu. Tidak ada yang patut untuk dihasudi kecuali hanya dua orang. Satu adalah seseorang yang siang dan malam harinya hanya diisi dengan membaca Al-Quran. Wa ahadun utiya malan yunfiku
fi ayyi lailin wa naharin yufiku. Satu lagi darinya adalah orang yang siang dan malam harinya diisi dengan berinfak di jalan Allah. Harta bendanya digunakan untuk kepentingan agama Allah. Wa ajru man qara'a harfan qa'ima inda sholati mi'atukun da'iman. Pahala bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat dengan keadaan berdiri. Satu huruf dari Al-Quran yang dia baca sama dengan melakukan 100 kebaikan. Wabil julusi nisfu hawa ingkoro farubu'un ghairas salati tahiro. Sedangkan bagi mereka yang sholat dalam keadaan duduk, satu huruf dari Al-Quran yang dibaca sama dengan melakukan 50 kebaikan. Adapun bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dengan keadaan suci, maka satu huruf dari Al-Quran yang dia baca sama dengan melakukan 25 kebaikan. Illam yakun lahu wudu'un falahu asyaratun wa huwa yarju rabbahu. Apabila membaca Al-Quran di luar sholat dengan tanpa wudu, maka satu huruf sama saja dengan melakukan 10 kebaikan. Maka berharaplah kepada Allah. La yus'alu mar'usi wal qur'ani muhibbuhu yuhibbu lirrahmani. Seseorang tidak akan ditanya apapun sesuatu selain Al-Quran apabila ia cinta Al-Quran, maka ia mencintai Tuhannya. Walir rasuli wa bi aksin aksuhu wa laysa munjian adaban baksuhu. Begitupun juga kepada Rasulnya. Apabila ia tidak cinta kepada Al-Quran, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkannya dari siksa Tuhannya. Fil hasyri walidun bitaji yulbasu kadau isyamsin minhu libnin yadrusu. Seorang anak yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya nanti di padang mahsyar akan dimuliakan seperti raja yang dikalungkan mahkota yang berkilau seperti sinar matahari. Man laisa fi jawfihi min Qur'anin syai'un kabaitin kharibin muhanin. Seseorang yang di dalam dirinya tidak dipenuhi dengan Al-Quran, itu diibaratkan seperti rumah roboh yang hina. Wal baitu in yutla alaihi taba'a bi ahlihi khairu yanmu musri'a. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan kejebaran rizki dan kebaikan atas rumah tersebut. Wa hadarathu zumratal malaikah laisa syayatinu ilaihi salika. Para malaikat akan mendatangi rumah tersebut, sedangkan syaitan ia malah pergi. Shalla ala abdin hitamihi
situna alfa malikin lihubbihi. Seorang hamba yang mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan rahmat ta'zim untuknya karena dasar cinta para malaikat. Lahu du'aun mustajabun wa kada syajaratun fi jannatihi fatukhadha. Doa seorang hamba yang hatam Al-Quran itu mustajabah, dan di surga nanti telah disediakan sebuah pohon yang rindang untuknya. Maka ambillah berkah dari doa tersebut. Yubashirul mannanu abdan yastami' qawlan bi ahsana fadhaka yattabi'. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran yang lebih baik, kemudian ia mengikutinya, kemudian ia memperbaikinya, dan kabar gembira itu adalah surga. Mustami'un li ayatin kanat lahu yawmad duja nurun ata nawwarahu. Seseorang yang mau mendengarkan satu ayat dari Al-Quran di hari kiamat nanti, ayat yang tadi didengarkan akan menjadi nur yang meneranginya. Majtama'al qawmu 'alal mudarasah illa wa haffathum hunal malaika. Tidak ada perkumpulan sebuah kaum untuk membaca Al-Quran kecuali para malaikat mengelilinginya untuk hormat pada bacaan Al-Quran dan mendoakan orang yang membacanya. Wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmatun makinah. Dan kemudian diturunkan kepada kaum tersebut hati yang tentram, jiwa yang tenang, dan dengan limpahan rahmat dari Tuhannya. Dzakarahum rabbuhumus salamu ladal muqarrabina hum kiramu. Kemudian Allah menyebut nama mereka kepada para malaikatul muqarrabin sebagai malaikat-malaikat yang mulia. Hamilul Qur'ani lada bari'ihi akramu khalqin duna anbiya'ihi. Para penghafal Al-Quran adalah paling mulianya makhluk selain para nabi dan para rasul. Akhdan wa hamlan rayatal islami akrim man yakumu bil ikrami. Para penghafal Quran adalah para pembawa bendera agama Allah, maka barang siapa yang mau memuliakannya, Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa walidan wa aliman wa hamilah akrim wal tuhin bisu'in qaila. Kepada kedua orang tua, orang alim, dan para penghafal Al-Quran, hendaklah kalian memuliakannya. Jangan kau hina mereka dengan ucapan-ucapan yang buruk. Law lam yakun fi sadrihil Qur'an la halakad dunya hunad dayanu. Apabila
Al-Quran tidak ada lagi di hati para penghafal Al-Quran, atau tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran, niscaya dunia akan hancur. Wa hamilil Qur'ani la yu'adzabu fil hasyri la khaufun wa la yuhasabu. Para penghafal Quran di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, mereka tidak akan disiksa, mereka tidak akan dihisab, mereka tidak ada kekhawatiran. Tabaki alaihi inda mautihi sama wal ardu wal malaku kulluhum ruhama. Langit, bumi, serta para malaikat, mereka semua menangis tatkala ada para penghafal Al-Quran yang kembali ke hadirat Tuhannya, sebab rasa kasih dan sayang mereka kepada para penghafal Al-Quran. Ilaihi tashtaqu walin nabiyyi wa sahibaihi jannatul aliyyi. Surganya Allah merindu kepada tiga golongan. Satu, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kedua, kepada dua sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang ketiga, para hamilul Quran. Wa ahlu fil Qur'ani ahlullahi kadaka khassatuhu ahlullahi. Para ahli Al-Quran, mereka adalah ahlullah, menjadi ahlinya Allah. Mereka adalah khassatullah, menjadi pilihan Allah. Dan mereka adalah ahlullah, menjadi keluarga Allah. Adim dil abayati abdullahi Umar yabdhul batigha Allahi. Kiai Nadim, pemilik bait-bait ini adalah Syekh Abdullah bin Umar Fadlullah Aminuddin, yang hanya berharap keridhaan Allah. Sholli ala Muhammadin wa sallimi wal ali wal ashabi wal muallimi. Salawat dan salam tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengajar Al-Quran. Walhamdulillahi alal in'ami bin nadmi din nubati bit tamami. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatannya yang mampu menyelesaikan pucuk risalah cinta Qur'ani ini dengan sempurna.